Oke sobat pencinta otomotif, kita berjumpa kembali. Salam otomotif, salam sehat. Semoga teman-teman sehat selalu, pastinya doa kita bersama dan mudah rezeki. Amin. Oke sobat, video kali ini seperti biasa ya, kita mau edukasi lagi nih teman-teman semuanya. Kalau teman-teman lagi rencana pengen beli mobil second ya, atau mungkin mobil kita sendiri, mesti kita juga perlu cek ya. Barangkali sudah pemakaian sekian tahun, kita juga sesekali mesti ngecek kondisi mesin. Jadi bukan hanya sekedar mengganti oli, kuras radiator dan lain-lain, tapi ceklah kondisi mesin mobil kita. Nah, video ini saya utamakan buat teman-teman yang belum paham ya tentang soal mesin mobil. Jadi biar sedikit kita mengerti. Tujuannya apa? Supaya saat kita beli mobil nih jangan sampai kita kena tipu, atau nantinya kita ujung-ujungnya mesti mengeluarkan biaya banyak ya waktu mobil mesti masuk ke ruang ICU ya, IGD. Oke, kita mulai dari sini aja teman-teman ya. Jadi nyalakan mesinnya, kemudian cabut dipstick oli. Cari aja di mana dipstick olinya, cabut seperti ini. Terus perhatikan lubang yang ada di dipstick oli yang kita cabut. Kalau di lubang ini tidak ada asap seperti kereta ya, cus 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 cus, asap putih tebal atau tipis. Kalau tidak ada oli, tidak ada asap keluar sini, berarti aman. Kalau cuma oli mental-mental itu wajar ya. Jadi saat mesin hidup posisi stasioner. Nah, lubang ini ya. Nah, itu. Jadi tidak boleh ada asap. Kalau di situ keluar asap, berarti bagian liner, ring seher atau buringnya sudah cacat, bermasalah. Kemudian yang kedua, teman-teman boleh buka di tutup oli seperti ini. Ya, buka aja. Nah, di sini tuh kita tujuannya apa? Untuk menyamakan ya, apakah di sini ada asap atau tidak. Sama seperti tadi, kita buka saat mesin hidup ya, teman-teman. Jangan lupa mesin hidup tidak usah digas, nggak apa-apa, langsam aja stasioner. Nah, buka begini. Kalau di sini cuma mental oli banyak keluar, itu olinya, pompa olinya bagus ya. Nah, di sini juga tidak boleh ada asap. Ya, kalau ada asap putih tipis keluar situ atau mulai banyak apalagi, itu sama ya, masalah di internal mesin. Jadi liner, buring sama ring seher itu mulai bermasalah. Jadi pikirkan beberapa kali untuk ini ya, untuk beli mobil tersebut. Ya, kalau udah begini itu masalah di internal mesin itu agak berabe. Kalau kita beli agak ribet ya, takutnya keluar biaya banyak teman-teman. Oke, kemudian yang kedua kita perhatikan perubahan pada suara mesin ya. Jadi mobil biarkan tetap tetap langsam, naikin RPM gas seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, saat kita naikin ke RPM begitu gas, terus ada bunyi kotok 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 kotok, terus hilang ya. Terus gas lagi sama ya, ada suara di RPM 2000 3000. Itu artinya atau tanda-tanda bagian metal duduk itu sudah mulai kemakan, yang berhubungan dengan crankshaft ya, kerak as. Yang lebih parah lagi saat langsam begini ada suara tok 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 tok, tambah digas tambah kencang, tok 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 tok. Itu metal jalan yang bermasalah. Itu perlu dipikirkan untuk membeli mobil tersebut ya. Kalau bisa saran aja jangan dibeli, karena pasti akan banyak biaya perbaikan. Next, yang berikutnya. Kemudian berikutnya kita buka lagi ya, tutup pengisian oli ini ya, oil engine ya. Kalau bisa mesin dimatikan saja nggak apa-apa. Terus dibalik, lihat di sini. Nah, kalau ada putih-putih gini, nah ini ya. Ini berarti oli mesin sudah bercampur dengan air. Ini tandanya di sini. Jadi mobil ini atau mobil tersebut ya pernah mengalami namanya overheating. Itu yang teman-teman mesti tahu ya, mesti paham. Jadi oli itu nyebrang lewat gasket packing cylinder cope, campur dengan air. Itu yang mesti teman-teman tahu ya. Jadi ini kita sudah bisa melihat nih kondisi mesin mobil seperti apa nih, nggak sehat ya kan. Terus buka tutup radiator juga boleh, tapi saat mesin dingin ya, jangan mesin panas, nanti bahaya. Dibalik aja sama. Kalau dibalik, di atas permukaan tutup radiator itu ada semacam kayak oli-oli. Karena oli dengan air kan tidak senyawa. Nah, itu dia ada di atas tuh biasanya. Berarti benar mobil tersebut pernah mengalami overheating. Oke, next berikutnya kita ke knalpot ya. Kita ke belakang. Nah, di sini teman-teman perhatikan putih, tambah digas tambah banyak asap putih tebal. Nah, itu ring seher atau di ruang bakar sudah termasuk kemasukan oli ya. Bisa dari bocor dari seal clamp, bisa bocor dari ring seher. Tapi intinya kalau sudah ada asap putih tebal di sini, digas atau tidak digas, apalagi digas tambah banyak,
itu pikirkan ulang untuk membeli mobil tersebut, dan saran aja jangan dibeli ya. Kecuali kalau murah, karena perbaikan mesin itu lumayan mahal teman-teman. Nah setelah itu teman-teman jangan lupa satu hal ini juga ya, indikator temperatur. Perhatikan ya, ini cuman boleh sampai di setengah kurang sedikit. Nih, kalau dia lewat dari setengah ke atas, apalagi menuju ke garis merah itu high ya, itu mobil nggak sehat teman-teman ya, itu nggak sehat. Jadi perhatikan di sini dan pastikan mobil yang mau kita beli indikator ini nyala semua ya, indikator untuk temperatur, bensin, dan indikator sini semua harus nyala nih, karena ini memberi kontrol, memberi tanda kepada kita bahwa mobil kita tuh kondisi mesin seperti apa dan sistem elektrikalnya seperti apa. Yang selanjutnya teman-teman boleh melakukan cara ini sekali lagi ya. Jadi masuk ke dalam mobil, tutup pintunya rapat-rapat, terus coba kita naikin RPM 2000 sampai 3000 ya. Terus dengar perubahan pada suara mesin. Terus teman-teman boleh menaikkan RPM seperti ini. Tahan di 2000 atau 3000. Sambil kita dengar suara perubahan pada mesin. Kalau dia masih sama, putaran mesin tidak ada perubahan, berarti itu normal. Tapi kalau muncul suara ya ketok 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 ketok, hal ini sudah bisa saya pastikan teman-teman, itu ada masalah pada internal mesin yang biasa kita sebut dengan metal jalan, yang juga itu berhubungan dengan kerak Asia atau crankshaft. Oke, kita lanjut ke bagian kopling ya teman-teman, untuk kita mengetahui juga bagaimana kondisi kopling mobil tersebut. Kemudian kalau mobil yang mau kita beli itu misalnya mobil manual ya. Nah teman-teman perhatikan hal ini, karena ini penting juga untuk kita memastikan bahwa sistem koplingnya berfungsi dengan baik. Jadi bukan hanya mesin saja yang mesti kita perhatikan ya, kopling juga, karena tenaga mobil itu ada di kopling. Oke, caranya gini ya, hidupkan mesin, biarkan stasioner seperti ini di RPM 800 atau 1000. Oke, nah setelah itu teman-teman boleh masuk ke dalam mobil, tutup pintu rapat-rapat ya. Perhatikan suara dengar saat kita kopling gini. Nah saat kita menginjak kopling, ketika kita kopling gini, terus ada terdengar perubahan suara krrrr. Terus koplingnya kita lepas lagi, suaranya hilang. Injak lagi, krrrr, lepas lagi, hilang. Nah itu tanda-tanda ciri-ciri ada kerusakan, namanya deklaher di dalam sistem kopling. Nah cuma kalau itu teman-teman masih bisa toleransi ya, kalau mobil manual itu kan kita cukup ganti kopling set aja udah selesai. Kemudian ini yang terakhir ya teman-teman, yang mau saya jelaskan sama teman-teman, ini juga tidak kalah penting ya. Jadi kita mau beli mobil second, biar bagaimanapun kan kita kalau bisa semaksimal mungkin kita cek secara keseluruhan ya. Jadi jangan hanya terpengaruh di bodi saja yang bagus kan begitu. Dan harganya murah. Nah ini perhatikan, karena ini berhubungan dengan transmisi ya. Kalau tadi itu kopling, sekarang berhubungan dengan transmisi. Mesinnya matikan ya, jangan hidupkan mesin, biarkan off, engine off ya. Terus kalau mobilnya manual ya, ini pindahkan giginya. Ingat ya, mesin matikan dulu, pindah gigi satu, terus coba rasakan ya, masuknya keras atau gampang. Atau teman-teman bisa juga melakukan dengan cara seperti ini, injak kopling terlebih dahulu. Pedal kopling diinjak, kemudian masuk gigi 1, 2, 3, 4, 5, mundur. Nah kalau semua ini masuknya gampang, artinya si transmisi itu berfungsi dengan baik ya, tidak ada gangguan lah pada sistem sinkronis dan gigi yang di internal transmisi tersebut. Nah tapi kalau misalnya udah ngopling gini, kemudian masuk begini susah ya, keras, 1, 2, 3, 4 semua sampai 5 dan mundur. Nah itu teman-teman harus ingat bahwa ada kemungkinan ya, selain masalah pada tali, ada mobil juga pakai tali kan, tali penghubung antara tuas ini ke transmisi ya, bisa juga masalah di tali situ, atau bisa juga masalah di internal transmisi. Nah mungkin itu perlu bawa teknisi ya, atau bawa mekanik yang paham tentang transmisi. Cuman saya ingatkan sama teman-teman, yang normal itu adalah dia gampang dimasukkan kalau si transmisi itu berfungsi dengan baik. Oke, yang kedua teman-teman nyalakan mesin. Setelah mesin hidup, biarkan aja di RPM 1000 atau 800 ya, tetap langsam begini ya. Kalau tadi itu
injak kopling ada terdengar suara kasar kan, karena kita mau memastikan nih kondisi si kopling setnya sehat atau tidak kan gitu. Sekarang kita mau memastikan lagi nih kondisi si gearbox atau transmisi ini berfungsi baik atau tidak. Perhatikan suara mesin ya saat kondisi langsam atau stasioner begini. Perhatikan suara mesin yang bunyi. Sekarang kita di dalam mobil nih ya, kita bisa dengar kan. Nah kalau misalnya pas kita ngopling gini, nah tiba-tiba suara mesin itu berubah semakin halus. Mungkin tadinya pas hidup kan ada suara ker, pas diinjak halus gitu, hilang suara itu. Lepas lagi kopling, suaranya agak kasar. Injak lagi kopling, suaranya agak halus. Nah itu berarti masalah di transmisi ya, gigi-gigi transmisi. Mungkin mobil tersebut belum pernah mengganti oli transmisi, atau bagian gear dalamnya sudah ada yang kemakan. Yang teman-teman mesti pahami ya, kita sebagai orang yang rencana pengen beli mobil, jadi walaupun bagaimana kita mesti ngecek ya, walaupun ini secara garis besar saja saya jelaskan sama teman-teman, tapi paling tidak ini bisa membantu kita ya, supaya nanti kita memperkecil pengeluaran biaya kalau nanti mobil masuk bengkel, apalagi kalau di mesin yang bermasalah, wah itu kacau teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa ini aja ya sedikit saya bagikan untuk edukasi teman-teman semuanya. Besar harapan saya informasi ini bisa menjadi penting, sedikit banyaknya teman-teman boleh lagi menambah wawasan. Mohon maaf bila ada kekurangan, di sini kita bukan ngajarin ya, tapi hanya berbagi saja ilmu yang saya tahu di bengkel, saya bagikan buat teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam otomotif. Semoga teman-teman sehat selalu. God bless teman-teman, bye.